Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadita atau Funisa Yantu dari kelas 11-9. Di sini saya akan membacakan biografi Fatimah Az-Zahra. Fatimah binti Muhammad Fatimah Az-Zahra adalah putri Nabi Islam Muhammad dan istrinya Khadijah binti Khuwailid. Suami Fatimah adalah Ali bin Abi Thalib, Khalifah Rasyidin keempat. Putra Fatimah adalah Hasan dan Husain, masing-masing imam Syiah kedua dan ketiga. Memulai Fatimah, garis keturunan keluarga Muhammad bertahan hingga saat ini. Nama dan julukannya tetap menjadi pilihan populer bagi gadis-gadis muslim. Ketika Muhammad meninggal pada tahun 632, Fatimah dan suaminya Ali menolak untuk mengakui otoritas Khalifah pertama, Abu Bakar. Pasangan tersebut dan para pendukung mereka berpendapat bahwa Ali adalah penerus sah Muhammad, mungkin merujuk pada pengumumannya di Ghadir Qum. Kontroversi seputar kematian Fatimah dalam waktu 6 bulan setelah kematian Muhammad. Islam Sunni menyatakan bahwa Fatimah meninggal karena kesedihan. Namun dalam Islam Syiah, keguguran dan kematian rumahnya untuk menaklukkan Ali yang diperintahkan oleh Abu Bakar. Dipercayai bahwa keinginan terakhir Fatimah adalah agar Khalifah tidak menghadiri pemakamannya. Dia dimakamkan secara rahasia pada malam hari dan tempat pemakamannya yang tepat masih belum pasti. Fatimah Az-Zahra lahir 5 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad. Ia merupakan anak perempuan termuda dari Nabi Muhammad. Berdasarkan nasabnya, namanya adalah Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Keluarga Fatimah Az-Zahra merupakan keturunan dari Bani Hashim dan suku Quraisy. Fatimah Az-Zahra merupakan anak perempuan keempat dari pernikahan antara Muhammad dan Khadijah binti Khuwailid. Ia memiliki 3 kakak perempuan, yaitu Zainab binti Muhammad, Ruqayyah binti Muhammad, dan Ummu Kulthum bin Muhammad. Fatimah Az-Zahra juga memiliki 2 saudara laki-laki bersekandung, tetapi keduanya meninggal saat ketika masih kecil. Nama kedua saudaranya yang wafat ini adalah Qasim dan Ibrahim. Selain itu, ia memiliki seorang saudara angkat yang diadopsi oleh ayahnya. Nama saudara angkat ini ialah Zaid bin Haritsah, yang kelak menjadi Hawariyun dari Nabi Muhammad. Kelahiran Fatimah Az-Zahra bertepatan dengan peristiwa besar, yaitu ditunjuknya Rasulullah sebagai penengah ketika terjadi perselisihan antara suku Quraisy tentang siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad setelah Ka'bah diperbaharui. Dengan kecerdasan akalnya, Baginda mampu memecahkan persoalan yang hampir menjadikan peperangan di antara kabilah-kabilah yang ada di Makkah. Kelahiran Fatimah disambut gembira oleh Muhammad dengan memberikan nama Fatimah dan julukannya Az-Zahra, sedangkan kunyanya adalah Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Ia putri yang mirip dengan ayahnya. Ia tumbuh dewasa dan ketika menginjak usia 5 tahun terjadi peristiwa besar terhadap ayahnya, yaitu turunnya wahyu dan tugas berat yang diemban oleh ayahnya. Dan dia juga menyaksikan kaum kafir. Ia sangat pun sedih dengan kematian ibunya. Rasulullah sangat menyayangi Fatimah. Setelah Rasulullah berpergian, ia lebih dulu menemui Fatimah sebelum menemui istri-istrinya. Aisyah berkata, "Aku tidak melihat seorang yang perkataannya dan pembicaraannya yang merupai Rasulullah selain Fatimah. Jika ia datang mengunjungi Rasulullah, Rasulullah berdiri, lalu menciumnya dan menyambutnya dengan hangat. Begitu juga sebaliknya yang diperbuat Fatimah bila Rasulullah datang mengunjunginya." Rasulullah mengungkapkan rasa cintanya kepada putrinya tak kala di atas mimbar. "Sungguh Fatimah bagian dariku. Siapa yang membuatnya marah berarti membuat aku marah." Dan dalam riwayat lain disebutkan, "Fatimah bagian dari diriku. Aku merasa terganggu bila ia diganggu dan aku merasa sakit jika ia disakiti." Fatimah Az-Zahra tumbuh menjadi seorang gadis yang tidak hanya merupakan putri dari Rasulullah, namun juga mampu menjadi salah satu orang kepercayaan ayahnya pada masa baginda. Fatimah Az-Zahra memiliki kepribadian yang sabar dan penyayang karena tidak pernah melihat atau dilihat lelaki yang bukan mahramnya. Rasulullah seringkali menyebutkan nama Fatimah. Salah satunya adalah ketika Rasulullah pernah berkata, "Fatimah merupakan bidadari yang menyerupai manusia." Fatimah Az-Zahra menikah pada usia 18 tahun dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernikahan antara keduanya diadakan setahun setelah Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Madinah.
Nabi Muhammad sebagai ayah dari Fatimah Zahra menyetujui pernikahan ini karena adanya kekerabatan dan hubungan sosial dengan keluarga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ayah dari Ali adalah Abu Thalib yang merupakan paman dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hidup dalam asuhan pamannya ini. Ketika pamannya telah wafat, Ali diasuh oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sudah menganggap Ali seperti anaknya sendiri. Aisyah bersama istri Muhammad yang lain ikut mempersiapkan pernikahan Fatimah, membersihkan kamar ruang pengantin dan perabotannya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diketahui bahwa Fatimah Zahra pernah hampir mengalami poligami. Periwayatan hadis ini berasal dari Al-Miswar bin Makhramah. Keterangan dalam hadis ini menyebutkan larangan Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib untuk melakukan poligami dengan Juwairiyah binti Abu Jahal. Nabi Muhammad menyampaikan hal ini di atas mimbar. Ia memulai dengan menyebutkan latar belakang dari peristiwa ini. Di atas mimbar, Nabi Muhammad menyebutkan bahwa usulan pernikahan antara Ali bin Abi Thalib dengan Juwairiyah binti Abu Jahal merupakan usulan dan permintaan dari keluarga Hisham bin Al-Mughirah. Nabi Muhammad dengan tegas tidak mengizinkan hal ini dengan ucapan yang jelas yang diulanginya sebanyak 3 kali. Dari pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra dikaruniai 4 orang anak, 2 putra dan 2 putri. 2 putra yaitu Hasan dan Husain, sedangkan kedua putrinya yaitu Zainab dan Ummu Kulsum. Hasan dan Husain sangat disayangi oleh Rasulullah. Sebenarnya ada satu lagi anak Fatimah Zahra bernama Muhsin, tetapi Muhsin meninggal dunia karena wafat ketika masih kecil. Klaim keturunan diberikan oleh dinasti Fatimiyah kepada Fatimah Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Pendiri dinasti ini adalah Abdullah bin Mahdi yang merupakan cucu dari Imam Syiah yang ke-7, Ismail bin Ja'far al-Sadiq. Dari keturunannya Ahlul Bait Nabi Muhammad berlanjut. Umar bin Khattab juga disebutkan, aku mendengar Rasulullah bersabda, semua anak dari perempuan bernasab kepada ayah mereka, kecuali yang dilahirkan Fatimah, akulah ayah mereka. Pertempuran Uhud. Pada saat pertempuran Uhud, Fatimah Zahra turun ikut serta dengan para perempuan lainnya. Mereka ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan prajurit selama pertempuran. Tugas ini antara lain membantu mengangkat air, memberi minum, dan merawat prajurit yang terluka. Fatimah Zahra wafat pada usia 27 tahun. Ia meninggal dunia dengan jarak waktu 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Ketika Aisyah ditanya siapa yang paling dicintai Muhammad, ia menjawab Fatimah. Terdapat satu hadis sahih berkenan dengan wafatnya Fatimah Zahra. Setelah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun berkata, setelah mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad berkata, telah menceritakan kepada kami ayahku dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah berkata, ketika Rasulullah sakit, beliau memanggil putrinya Fatimah, lalu beliau membisikkan sesuatu kepadanya dan ia pun menangis. Kemudian beliau membisikkan sesuatu lalu ia tertawa. Aku pun bertanya akan hal itu. Ia menjawab, aku menangis karena beliau memberitahuku bahwasannya beliau akan meninggal. Kemudian beliau memberitahuku bahwasannya aku adalah keluarganya yang pertama kali menyusul beliau. Aku pun tertawa. Kesimpulannya, kesederhanaan dan keridaan. Meskipun putri seorang pimpinan besar, Fatimah Zahra hidup dengan sederhana, mengutamakan ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kemewahan duniawi. Sosok beriman dan bertakwa, keimanannya yang kuat menjadi dasar kehidupannya, dan ia mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada anak-anaknya, kuat dan sabar. Beliau menunjukkan ketegaran dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup, baik selama masa kecilnya maupun dalam kehidupan pernikahannya. Pelajaran yang dapat diambil, berbakti kepada orang tua, menunjukkan bakti cinta dan patuh kepada ayahandanya, Nabi Muhammad SAW. Istri yang setia dan taat menjadi istri yang taat dan penuh kasih sayang kepada suaminya Ali bin Abi Thalib. Ibu teladan mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang, menanamkan kemandirian, rasa percaya diri dan akhlak mulia. Sifat zuhud dan dermawan, mengutamakan keridhaan Allah, bersikap zuhud dan tidak segan bersedekah meski dalam keadaan terbatas.
kesabaran dan keikhlasannya, mampu menghadapi kesulitan hidup dengan tabah dan ikhlas, mengajarkan pentingnya bersabar dalam menghadapi tantangan, pentingnya ilmu dan takwa, menunjukkan bahwa ilmu dan takwa adalah landasan utama dalam kehidupan dan harus terus ditingkatkan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.